Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang manajerial sosiokultural untuk pelatihan PPPK-nya. Ini ada contoh soal tryout dan ini ada pembahasannya. Satu, Anda adalah seorang pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintah yang mengelola proyek konstruksi besar. Seorang kontraktor swasta menawarkan uang suap sebesar untuk memenangkan kontrak proyek tersebut. Bagaimana Anda akan menjalankan tugas Anda dengan menunjung tinggi integritas? A. Saya akan menerima tawaran suap dan memenangkan kontrak proyek. B. Saya akan menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap kepada pihak berwenang. C. Saya akan berusaha memenangkan kontrak proyek tanpa menerima suap, tetapi tidak akan melaporkan tawaran tersebut. D. Saya akan menerima tawaran uang suap kemudian menyalurkannya untuk kepentingan publik. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar ya. Integritas mengharuskan Anda untuk menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap kepada pihak berwenang. Hal ini mencerminkan komitmen pada moralitas dan kejujuran dalam menjalankan tugas pemerintahan. Soal 2. Anda adalah seorang kepala unit di sebuah lembaga penegak hukum. Seorang teman dekat Anda telah terlibat dalam aktivitas ilegal dan meminta perlindungan dari hukum. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini dengan menjunjung tinggi integritas? A. Saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya dan membiarkan aktivitas ilegal tersebut berlanjut. B. Saya akan menolak membantu teman dekat saya dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. C. Saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya, tetapi secara diam-diam akan melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada atasan. D. Saya akan menyarankan teman saya untuk melarikan diri dan menghindari hukuman. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar.
Ya, jawabannya adalah B ya. Integritas mengharuskan Anda menolak membantu teman dekat Anda dalam aktivitas ilegal dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ini mencerminkan komitmen pada kejujuran dan menjunjung tinggi prinsip hukum. Soal 3. Saya bekerja di sebuah perusahaan lokal yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya ditugaskan pada bagian administrasi dan pengurusan surat menyurat. Ketika bertugas, ada seorang klien memberikan sejumlah uang dengan harapan agar pengurusan surat menyuratnya dapat dipercepat. Sikap yang saya ambil: A. Menerimanya dengan anggapan sebagai hadiah. B. Menerimanya selama tidak diketahui oleh rekan yang lain. C. Menolak apabila diminta atasan. D. Menolak karena hal tersebut adalah gratifikasi. Silakan berikan tanggapan di kolom komentar. Tanggapan diberikan D ya. Jadi jawabannya benar. Pada soal ini yang diujikan adalah integritas terkait kedisiplinan kita dalam menaati sebuah aturan, yakni menolak pemberian dari orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan dengan tujuan atau maksud tertentu untuk mempermudah, memperlancar ataupun memfasilitasi suatu hal tertentu agar segera terlaksana dan selesai. Hal itu merupakan bentuk pemberian cuma-cuma yang mengandung unsur gratifikasi. Jadi tindakan yang harus kita ambil ketika menghadapi situasi tersebut adalah dengan cara menolaknya. Soal 4. Suatu ketika saya berbelanja di sebuah minimarket yang sangat ramai. Ketika sampai di rumah, saya baru menyadari ternyata saya hanya membayar untuk 5 bungkus mie instan. Padahal mie instan yang saya beli dalam kantong belanja ada 6 bungkus. Sepertinya terjadi kekeliruan oleh kasir ketika menghitung barang belanjaan saya. Yang saya lakukan: A. Mengembalikan kelebihan barang tersebut esoknya. B. Mengembalikan barang tersebut saat itu juga. C. Berbelanja di minimarket tersebut dan membayar lebih di lain waktu. D. Memberitahu kasir dan membayar untuk kekurangannya. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah D, karena sudah ngambil barang yang ingin dibeli, jadi harus berinisiatif ke kasir langsung pergi ke minimarket lagi untuk membayar kekurangan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan landasan inti nilai integritas yaitu jujur dan tanggung jawab. Soal 5. Di lingkungan rumah saya ada tetangga saya yang dicurigai sebagai bandar narkoba. Keberadaannya sudah diketahui oleh hampir seluruh warga yang membuat warga resah. Namun setiap kali ada razia atau laporan dari warga kepada pihak kepolisian, tetangga saya tersebut selalu dapat lolos. Suatu hari, saya mendapat fakta bahwa bandar tetangga saya tersebut ternyata memiliki orang tua yang menjabat sebagai petinggi di instansi setempat. Tindakan saya: A. Membiarkan saja lebih baik mencari aman, bisa jadi malah kita sendiri yang dituduh. B. Melaporkan ke aparat agar ditindaklanjuti lebih lanjut. C. Meminta bantuan tetangga lainnya untuk mendiskusikan hal ini bagaimana mencari jalan keluarnya. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar.
Tanggapan yang diberikan D, kita lihat jawabannya benar B ya. Tindakan yang perlu kita ambil setelah melihat dan mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan pelanggaran integritas. Seperti pada soal tersebut, karena yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah aparat keamanan, sedangkan kita sebagai warga cukup melaporkan akan kejadian tersebut. Soal 6. Anda adalah seorang pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintah yang mengelola proyek konstruksi besar. Seorang kontraktor swasta menawarkan uang suap besar untuk memenangkan kontrak proyek tersebut. Bagaimana Anda menjalankan tugas Anda dengan menjunjung tinggi integritas? A. Saya akan menerima tawaran uang suap dan memenangkan kontrak proyek. B. Saya akan menolak tawaran uang suap dan melaporkan kontraktor yang menawarkan suap kepada pihak berwenang. C. Saya akan berusaha memenangkan kontrak proyek tanpa menerima suap, tetapi tidak akan melaporkan tawaran tersebut. D. Saya akan menerima tawaran uang suap dan kemudian menyalurkannya untuk kepentingan publik. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Yang benar A ya, praktik ini mencerminkan komunikasi terbuka dan transparan di antara anggota tim. Dengan mengadakan pertemuan rutin, manajer proyek dapat memastikan bahwa semua anggota tim terlibat dalam pembahasan kemajuan proyek, memahami peran mereka, dan menerima umpan balik tentang kinerja mereka. Ini memungkinkan anggota tim untuk merasa didengar dan dihargai, yang merupakan aspek penting dari kemampuan berhubungan sosial yang efektif di lingkungan kerja. Soal 7. Anda adalah seorang kepala unit di sebuah lembaga penegak hukum. Seorang teman dekat Anda telah terlibat dalam aktivitas ilegal dan meminta perlindungan dari hukum. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini dengan menjunjung tinggi integritas? A. Saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya dan membiarkan aktivitas ilegal tersebut berlanjut. B. Saya akan menolak membantu teman dekat saya dan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. C. Saya akan memberikan perlindungan kepada teman dekat saya, tapi secara diam-diam akan melaporkan aktivitas ilegal tersebut kepada atasan. D. Saya akan menyarankan teman dekat untuk melarikan diri dan menghindari hukuman. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah B, C ya. Soal 8, saya bekerja di sebuah perusahaan lokal yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saya ditugaskan pada bagian administrasi dan pengurusan surat menyurat. Ketika bertugas ada seorang klien memberikan sejumlah uang dengan harapan agar pengurusan surat menyuratnya dapat dipercepat. Sikap yang saya ambil, A menerimanya dengan anggapan sebagai hadiah, B menerimanya selama tidak diketahui oleh rekan yang lain, C menolak apabila diminta oleh atasan, D menolak karena hal tersebut adalah gratifikasi. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar.
Anggapan diberikan adalah D. Jawabannya C ya. Soal 9. Suatu ketika saya berbelanja di sebuah minimarket yang sangat ramai. Ketika sampai di rumah, saya baru menyadari ternyata saya hanya membayar untuk 5 bungkus mie instan. Padahal mie instan yang saya beli dalam kantong belanja adalah 6 bungkus. Sepertinya terjadi kekeliruan oleh kasir ketika menghitung belanjaan saya. Yang saya lakukan adalah langsung ke nomor 11 saja. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat tersebut. Namun usulan itu dikritisi oleh atasan saya dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang memalukan. B. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. D. Usulan yang ditolak seperti itu seringkali terjadi bagi saya. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan berikan C. Jawabannya benar. Ketika usulan Anda ditolak dengan alasan tepat, maka Anda harus menerima penolakan tersebut. Soal 12. Tim kerja Anda sedang mengerjakan suatu proyek dan penyelesaiannya baru mencapai 60%. Atasan Anda memberikan proyek baru dengan batasan waktu yang sama dengan proyek pertama. Maka yang akan tim Anda lakukan adalah A. Berkomitmen untuk menolak proyek tersebut. B. Berunding dengan atasan untuk menambah orang. C. Bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek sesuai batasan waktu yang diberikan. D. Mengerjakan kedua proyek tersebut secepat mungkin. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Jawabannya benar. Proyek-proyek yang tengah Anda dan tim Anda kerjakan merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh anggota tim Anda. Anda dan tim harus menyelesaikan seluruh proyek tersebut tanpa terkecuali dengan cara bekerja sama, sehingga pilihan C paling tepat. Soal 13. Anda adalah seorang relawan. Suatu hari Anda dan tim sedang melakukan kegiatan penggalangan dana. Acara tersebut menyebabkan akses jalan utama tertutup. Akibatnya warga memprotes kegiatan tersebut. Tindakan Anda sebagai ketua tim acara penggalangan dana tersebut adalah A. Segera membubarkan kegiatan. B. Pindah ke tempat lain. C. Mempersempit area acara dan menenangkan warga. D. Meminta warga melewati jalan lain jika ada. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Hmm. Hmm. Tanggapan yang diberikan adalah C. Ya, benar ya. Permasalahannya yaitu akses jalan tertutup.
dan warga melakukan protes, maka Anda harus mencari solusi agar akses jalan bisa dilalui dan warga menjadi tidak protes. Sehingga tindakan paling tepat dalam mempersempit area acara penggalangan dana dan menenangkan warga yang melakukan protes. Apabila Anda meminta warga untuk melewati jalan lain, tentunya warga akan semakin marah dan emosi. Kemudian apabila Anda menghentikan acara, tidak bisa karena kegiatan belum selesai. Soal 14, tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak, namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda: A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar. Kalau A itu kurang tepat karena akan lebih baik jika menegurnya terlebih dahulu. B itu paling tepat karena menunjukkan Anda peduli dengan rekan kerja Anda agar dia sadar akan tanggung jawabnya. Kalau C itu kurang tepat karena hanya akan menyuruhnya dengan tanpa memberi pengertian yang tepat, tidak akan membuatnya sadar akan tanggung jawabnya. D itu tidak tepat karena Anda menunjukkan sikap tidak peduli dengan teman Anda sehingga tidak menciptakan kerjasama baik dengan tim. Soal 15, tim Anda sedang mengerjakan satu proyek yang penyelesaiannya baru mencapai 60%. Atasan Anda memberikan proyek baru dengan batasan waktu yang sama dengan proyek pertama. Maka yang akan tim Anda lakukan adalah A. Berkomitmen untuk menolak proyek tersebut. B. Merunding dengan atasan untuk mengundur pekerjaan proyek kedua. C. Bersatu padu untuk mengerjakan kedua proyek sesuai batasan waktu yang diberikan. D. Mengerjakan kedua proyek tersebut secepat mungkin. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Jawabannya benar. Kalau A dan B tidak tepat karena Anda seharusnya sudah berkomitmen sebelumnya. Kalau C dan D tepat karena Anda menunjukkan sikap komitmen kerja, namun C paling tepat karena mampu bekerja sama dengan baik. Soal 16. Sebagai seorang PNS yang bertanggung jawab atas penanganan keluhan masyarakat, Budi menemukan situasi di mana terdapat perbedaan pendapat yang tajam di antara anggota timnya terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Beberapa anggota tim menyarankan pendekatan konfrontatif, sementara yang lain lebih memilih pendekatan kolaboratif. Budi sebagai seorang pemimpin tim yang sensitif terhadap konflik akan melakukan langkah yang mana dari berikut ini? A. Mengabaikan perbedaan pendapat dan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. B. Memilih salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif olehnya dan memaksakan keputusan tersebut kepada anggota tim.
C. Membuat forum diskusi terbuka di mana anggota tim dapat saling berbagi pandangan dan mendiskusikan manfaat serta kerugian dari setiap pendekatan. D. Menghindari konfrontasi dengan mengalih tanggung jawab penyelesaian masalah kepada atasan atau pihak lain di luar tim. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Ya, jawabannya benar. Langkah yang paling tepat bagi Budi adalah membuat forum diskusi terbuka di mana anggota tim dapat saling berbagi pandangan dan mendiskusikan manfaat serta kerugian dari setiap pendekatan. Hal ini akan memungkinkan semua anggota tim untuk merasa didengar dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sambil mencari solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Soal 17. Di sebuah perusahaan terjadi konflik antara dua departemen yang berbeda terkait prioritas penggunaan sumber daya yang terbatas. Departemen A menganggap bahwa penggunaan sumber daya harus diprioritaskan untuk mengembangkan produk baru. Sementara Departemen B berpendapat bahwa sumber daya tersebut sebaiknya dialokasikan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Sebagai seorang manajer yang harus menangani konflik ini, langkah terbaik yang dapat Anda ambil adalah A. Mengambil keputusan tanpa melibatkan kedua departemen dan memperlakukan kebijakan yang menurut Anda paling baik. B. Minta setiap departemen untuk membuat argumentasi tertulis mengenai prioritas mereka, kemudian mengevaluasi argumen tersebut dan membuat keputusan yang adil dan seimbang. C. Mempromosikan kompetisi antara kedua departemen untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan hadiah kepada departemen yang menang. D. Memerintahkan kedua departemen untuk menyelesaikan konflik secara internal tanpa campur tangan manajemen. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar. Langkah terbaik adalah meminta setiap departemen untuk membuat argumentasi tertulis mengenai prioritas mereka, kemudian mengevaluasi argumen tersebut dan membuat keputusan yang adil dan seimbang. Dengan demikian, Anda dapat mempertimbangkan sudut pandang dari kedua departemen secara objektif sebelum membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Soal 18. Di kantor terjadi konflik antara dua tim proyek yang berbeda terkait alokasi sumber daya yang terbatas. Tim A menginginkan sumber daya untuk menyelesaikan proyek mereka dengan tepat waktu, sementara tim B berpendapat bahwa sumber daya harus dialokasikan secara adil untuk semua proyek. Sebagai manajer, tindakan yang paling tepat untuk Anda ambil adalah A. Memberikan semua sumber daya yang diminta oleh tim A untuk memastikan proyek mereka berjalan sesuai tepat waktu. B. Membuat peraturan baru yang mengatur alokasi sumber daya secara merata di antara semua tim proyek. C. Mengadakan pertemuan antara kedua tim untuk mendiskusikan prioritas dan menemukan solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak. D. Biarkan kedua tim menyelesaikan konflik mereka sendiri tanpa campur tangan manajemen. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar.
Tanggapan diberikan C? Ya benar. Tindakan paling tepat adalah mengadakan pertemuan antara kedua tim untuk mendiskusikan prioritas dan menemukan solusi yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Hal ini akan memungkinkan kedua tim untuk saling mendengarkan dan bekerja sama mencari solusi yang paling baik untuk kedua proyek tersebut. Soal 19. Di sebuah organisasi non-profit terjadi konflik antara dua divisi yang berbeda terkait dengan pengalokasian dana untuk program-program mereka. Divisi A berpendapat bahwa dana seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk program pendidikan. Sementara divisi B berargumen bahwa dana sebaiknya digunakan untuk program-program bantuan sosial yang mendesak. Sebagai manajer organisasi, langkah paling tepat untuk Anda ambil adalah meminta masing-masing divisi untuk membuat proposal tertulis tentang program-program mereka, kemudian mengevaluasi proposal tersebut dan membuat keputusan berdasarkan manfaat terbesar bagi organisasi. B. Mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan kedua divisi dan menetapkan alokasi dana berdasarkan kebutuhan yang menurut Anda paling penting. C. Mempromosikan kompetisi antara kedua divisi untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan hadiah kepada divisi yang menang. D. Meminta divisi-divisi tersebut untuk menyelesaikan konflik secara internal tanpa campur tangan manajemen. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan diberikan A, jawabannya benar. Langkah yang paling tepat adalah meminta masing-masing divisi untuk membuat proposal tertulis tentang program-program mereka, kemudian mengevaluasi proposal tersebut dan membuat keputusan berdasarkan manfaat terbesar bagi organisasi. Dengan cara ini, Anda dapat mempertimbangkan sudut pandang dari kedua divisi secara objektif sebelum membuat keputusan yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Soal 20. Di sebuah perusahaan teknologi terjadi konflik di antara dua tim pengembang produk yang berbeda terkait dengan alokasi sumber daya untuk mempercepat peluncuran produk baru. Tim A menginginkan lebih banyak sumber daya untuk mempercepat penyelesaian pengembangan produk, sementara tim B berpendapat bahwa sumber daya sebaiknya dialokasikan untuk memperbaiki fitur-fitur yang sudah ada. Sebagai manajer produk, tindakan paling tepat untuk Anda ambil adalah A. Mengambil keputusan tanpa melibatkan kedua tim dan memperlakukan kebijakan yang menurut Anda paling baik. B. Meminta setiap tim untuk membuat argumentasi tertulis mengenai prioritas mereka, kemudian mengevaluasi argumen tersebut dan membuat keputusan yang adil dan seimbang. C. Mempromosikan kompetisi antara kedua tim dan menyelesaikan konflik tersebut dengan memberikan hadiah kepada tim yang menang. D. Memerintahkan kedua tim untuk menyelesaikan konflik secara internal tanpa campur tangan manajemen. Silakan berikan tanggapan pada kolom komentar. Kapan diberikan B? Jawabannya benar. Tindakan paling tepat adalah meminta setiap tim untuk membuat argumentasi tertulis mengenai prioritas mereka. Kemudian mengevaluasi argumen tersebut dan membuat keputusan yang adil dan seimbang. Dengan cara ini, Anda dapat mempertimbangkan sudut pandang dari kedua tim secara objektif sebelum membuat keputusan yang mempengaruhi produk yang akan diluncurkan. Soal 21. Dalam sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak, tim pengembang menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan proyek aplikasi baru yang sangat penting untuk klien mereka. Salah satu anggota tim, Adi, mengusulkan untuk bekerja lembur setiap hari, namun bahkan akhir pekan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Namun beberapa anggota tim menyatakan kekhawatiran tentang kelelahan dan kesejahteraan mereka jika terus bekerja lembur.
Kepala tim, Maya, harus membuat keputusan tentang bagaimana menangani situasi ini. Berdasarkan narasi di atas, mengapa penting bagi Maya untuk mempertimbangkan kepentingan individu dalam mengambil keputusan? A. Karena kepentingan individu akan mempengaruhi kepuasan kerja dan retensi anggota tim. B. Karena memperhatikan kepentingan individu akan meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. C. Karena memperhatikan kepentingan individu akan memastikan kualitas pekerjaan yang lebih baik. D. Karena memperhatikan kepentingan individu akan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berorientasi pada perkembangan profesional. Silakan berikan tanggapan pada kolom komentar. Apa yang diberikan adalah D. Ini ya tanggapannya ya. Soal 22. Dalam sebuah perusahaan manufaktur, tim produksi memiliki target yang sangat ambisius untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka. Kepala tim, Andi, menegaskan pentingnya fokus pada hasil yang diukur dengan peningkatan output dan efisiensi dalam mencapai target tersebut. Namun beberapa anggota tim menyatakan kekhawatiran tentang kualitas produk yang mungkin terganggu dengan mengejar target efisiensi yang tinggi. Andi harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan yang tepat. Dia perlu menimbang antara mencapai target efisiensi dan mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Berdasarkan narasi di atas, mengapa penting bagi Andi untuk mempertimbangkan orientasi pada hasil dalam mengambil keputusan? A. Karena orientasi pada hasil akan memastikan pencapaian target yang ditetapkan. B. Karena orientasi pada hasil akan meningkatkan motivasi dan kinerja tim. C. Orientasi pada hasil akan menciptakan budaya kerja yang fokus pada prestasi. D. Karena orientasi pada hasil akan memperkuat reputasi perusahaan di pasar. Silakan berikan tanggapan di kolom komentar.
Kapan berikan C? Ya, jawabannya benar ya C. Jadi A itu salah, meskipun orientasi pada hasil penting untuk mencapai target, itu tidak selalu menjamin pencapaian target yang ditetapkan. B itu salah, meskipun orientasi pada hasil dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tim, itu bukan satu-satunya alasan. C itu benar, orientasi pada hasil akan menciptakan budaya kerja yang berfokus pada prestasi, di mana setiap anggota tim diharapkan untuk mencapai target yang ditetapkan. D itu salah, orientasi pada hasil tidak selalu langsung mempengaruhi reputasi perusahaan di pasar. Soal 23. Dalam sebuah kantor pemerintahan, Kepala Bagian Pengembangan SDM, Budi, memiliki visi untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui implementasi orientasi pada hasil. Dia percaya bahwa dengan menetapkan target yang jelas dan mengukur pencapaian secara teratur, kinerja pegawai dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun beberapa pegawai merasa tertekan dengan target yang tinggi dan merasa bahwa orientasi pada hasil membuat lingkungan kerja menjadi kompetitif dan kurang kolaboratif. Budi harus mempertimbangkan berbagai tindakan dalam mengimplementasikan orientasi pada hasil di lingkungan kerja. Dia perlu menemukan keseimbangan antara menetapkan target yang menantang dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan dukungan antar pegawai. Berdasarkan narasi di atas, bagaimana tindakan yang terkait dengan implementasi orientasi pada hasil dalam lingkungan kerja? A. Dengan menetapkan target yang menantang untuk setiap pegawai. B. Dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak mencapai target yang ditetapkan. C. Dengan mengukur pencapaian secara teratur dan memberikan umpan balik konstruktif kepada pegawai. D. Dengan menciptakan persaingan antar pegawai untuk meningkatkan kinerja. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan diberikan C, jawabannya benar. C ya. Kalau A itu salah, meskipun menetapkan target yang menantang adalah bagian dari implementasi orientasi pada hasil, itu bukan satu-satunya tindakan yang terkait. B itu salah, memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak mencapai target tidak selalu efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. C, itu benar, mengukur pencapaian secara teratur dan memberikan umpan balik konstruktif kepada pegawai adalah salah satu tindakan terkait dengan implementasi orientasi pada hasil. D itu salah, meskipun beberapa organisasi mungkin menggunakan persaingan untuk meningkatkan kinerja, itu tidak selalu sesuai dengan pendekatan orientasi pada hasil. Soal 24. Dalam sebuah instansi pemerintah, manajer keuangan, Fitri, ingin menerapkan orientasi pada hasil dalam pengelolaan anggaran tahunan. Dia percaya bahwa dengan menetapkan target anggaran yang realistis dan memantau pengeluaran secara berkala, efisiensi penggunaan anggaran bisa ditingkatkan. Namun beberapa staf di Departemen Keuangan merasa bahwa menetapkan target terlalu tinggi dapat memicu perilaku tidak etis, seperti manipulasi laporan keuangan untuk mencapai target. Fitri perlu mempertimbangkan berbagai tindakan untuk menerapkan orientasi pada hasil dalam pengelolaan anggaran.
Dia harus menemukan keseimbangan antara menetapkan target yang ambisius dan mendorong praktik yang etis dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan narasi di atas, bagaimana tindakan yang terkait dengan implementasi orientasi pada hasil dalam pengelolaan anggaran? A. Dengan menetapkan target anggaran yang tinggi untuk mendorong staf bekerja keras. B. Dengan mengurangi alokasi anggaran untuk setiap departemen agar mencapai efisiensi penggunaan anggaran. C. Dengan memantau pengeluaran secara berkala dan mengevaluasi pencapaian target anggaran. D. Dengan memberikan bonus kepada staf yang mencapai target anggaran dengan baik. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan diberikan C. Ya, jawabannya benar C. Kita lihat satu-satu. A. Itu salah. Menetapkan target anggaran yang tinggi dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat dan mendorong perilaku tidak etis. B. Itu salah. Mengurangi alokasi anggaran tidak selalu efektif dan bisa mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh departemen. C. Itu benar. Memantau pengeluaran secara berkala dan mengevaluasi pencapaian target anggaran adalah tindakan yang terkait dengan implementasi orientasi pada hasil dalam pengelolaan anggaran. D. Itu salah. Memberikan bonus kepada staf yang mencapai target anggaran dapat menciptakan insentif yang tidak sehat dan mendorong perilaku tidak etis. Soal 25. Dalam sebuah kantor pemerintah, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, ADI, ingin menerapkan orientasi pada hasil dalam evaluasi kinerja pegawai. Dia percaya bahwa dengan menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif, kinerja pegawai dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun beberapa pegawai merasa bahwa menetapkan kriteria evaluasi yang terlalu ketat dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan menekan. Berdasarkan narasi di atas, bagaimana tindakan yang terkait dengan implementasi orientasi pada hasil dalam evaluasi kinerja pegawai? A. Dengan menetapkan kriteria evaluasi yang ketat untuk menekan pegawai agar bekerja lebih keras. B. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak mencapai kriteria evaluasi yang ditetapkan. C. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pegawai berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. D. Mempromosikan persaingan antar pegawai untuk mencapai kinerja terbaik. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan diberikan C. Ya, jawabannya benar C. Kita lihat satu persatu. Untuk A itu salah. Menetapkan kriteria evaluasi yang terlalu ketat dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat dan tidak mendukung pengembangan pegawai. B itu salah. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak mencapai kriteria evaluasi tidak selalu efektif dalam meningkatkan kinerja. C itu benar. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pegawai berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan adalah tindakan yang terkait dengan implementasi orientasi pada hasil dalam evaluasi kinerja pegawai. Kalau D itu salah, persaingan yang terlalu kuat antar pegawai dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan kurang mendukung kolaborasi. Soal 26. Dalam sebuah tim proyek di perusahaan, Andi sebagai manajer proyek memiliki tugas untuk mengatur jadwal dan memastikan setiap anggota tim memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Namun ketika mendekati deadline, salah satu anggota tim, Budi, mulai menunjukkan gejala stres dan kebingungan dalam menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan situasi tersebut, bagaimana langkah yang tepat bagi Andi untuk mengatasi masalah ini dan mempertahankan kemampuan pengendalian diri dalam dunia kerja? A. Memberikan peringatan kepada Budi bahwa kinerjanya tidak memenuhi harapan.
dan menekankan pentingnya menyelesaikan tugas tepat waktu. B. Menyediakan bantuan tambahan kepada Budi dalam menyelesaikan tugasnya dan memberikan dukungan moral untuk mengurangi tingkat stresnya. C. Menunjukkan kekecewaan secara terbuka kepada Budi dan mengurangi tanggung jawabnya dalam proyek tersebut. D. Meminta bantuan dari anggota tim lain untuk menyelesaikan tugas Budi tanpa memberitahukan Budi. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan diberikan adalah B. Di sebuah rapat proyek, Maya, seorang manajer proyek, mendapati bahwa anggota timnya Rudi cenderung mendominasi pembicaraan dan seringkali menginterupsi rekan-rekannya saat mereka sedang berbicara. Hal ini mengganggu jalan diskusi dan membuat beberapa anggota tim merasa tidak nyaman. Bagaimana langkah yang tepat bagi Maya untuk mengendalikan situasi dan memperbaiki komunikasi dalam rapat proyek tersebut? A. Menertibkan Rudi di depan tim agar dia tidak lagi menginterupsi pembicaraan rekan-rekan dan memberikan peringatan keras. B. Mengabaikan perilaku Rudi karena dianggap tidak terlalu mengganggu jalannya rapat dan fokus pada topik diskusi. C. Menggunakan pendekatan diplomatis untuk menegur Rudi secara pribadi setelah rapat dan menjelaskan efek negatif dari perilakunya terhadap komunikasi tim. D. Menyuruh Rudi untuk diam dan tidak berbicara sama sekali selama rapat agar tidak mengganggu pembicaraan rekan-rekan lainnya. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan adalah C. Ya, jawabannya benar C. Nah, kita lihat dulu kalau dari A itu salah. Menertibkan Rudi di depan tim dengan peringatan keras dapat menciptakan ketegangan di antara anggota tim dan tidak memperbaiki masalah komunikasi dengan baik. B itu salah, mengabaikan perilaku Rudi yang mengganggu hanya akan membuat masalah komunikasi semakin memburuk dan merugikan jalannya rapat. C itu benar, menggunakan pendekatan diplomatis untuk menegur Rudi secara pribadi setelah rapat adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah komunikasi tanpa menciptakan konflik di antara anggota tim. D itu salah, karena menghentikan Rudy untuk berbicara sama sekali dapat membuat dia merasa diabaikan dan tidak memperbaiki komunikasi tim dengan efektif. Soal 32. Dalam sebuah presentasi proyek, Ahmad, seorang analis data, terlihat gugup dan tidak percaya diri saat menyampaikan hasil analisisnya pada para pemangku kepentingan. Gugupnya Ahmad terlihat dari suara yang gemetar, penggunaan bahasa tubuh yang kaku, dan seringkali kebingungannya dalam menyampaikan ide-idenya. Bagaimana langkah yang tepat bagi Ahmad untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya dalam situasi seperti ini? A. Menghindari presentasi secara langsung untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. A. Menghindari presentasi secara langsung dan meminta rekan timnya untuk menyampaikan hasil analisisnya kepada para pemangku kepentingan. B. Mengabaikan ketidakpercayaan diri dan tetap melanjutkan presentasi tanpa memperhatikan reaksi atau tanggapan dari para pemangku kepentingan. C.
Melatih presentasi di depan cermin untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki teknik berbicara serta bahasa tubuhnya. D. Menyampaikan presentasi dengan membaca langsung dari catatan tanpa mengangkat pandangan ke audiens untuk menghindari gugup. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Tanggapan yang diberikan C, ya jawabannya benar C. Kalau A itu salah, menghindari presentasi secara langsung hanya akan memperburuk ketidakpercayaan diri amat dan tidak membantu meningkatkan kemampuan komunikasinya. B itu salah, mengabaikan ketidakpercayaan diri dan melanjutkan presentasi tanpa memperbaiki diri tidak akan membantu amat dalam mengatasi masalah komunikasinya. C benar, melatih presentasi di depan cermin adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan diri amat dan memperbaiki teknik berbicara serta bahasa tubuhnya. D itu salah. Membaca langsung dari catatan tanpa mengangkat pandangan ke audiens akan membuat presentasi amat terlihat kurang interaktif dan kurang menarik perhatian. Soal 33. Dalam sebuah rapat koordinasi proyek, Nurul, seorang koordinator tim menemukan bahwa beberapa anggota timnya seringkali terlambat dalam menyelesaikan tugas mereka, yang mengakibatkan penundaan dalam progres proyek. Hal ini membuat Nurul merasa frustasi dan bingung tentang cara terbaik untuk menangani masalah ini. Bagaimana langkah yang tepat bagi Nurul untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan produktivitas timnya? A. Mengabaikan keterlambatan anggota tim karena dianggap hal yang biasa dalam sebuah proyek dan membiarkan mereka menyelesaikan tugasnya tanpa intervensi. B. Menggelar pertemuan individu dengan setiap anggota tim yang terlambat untuk membahas alasan keterlambatan dan menetapkan target waktu yang lebih realistis. C. Menghukum anggota tim yang terlambat dengan denda keuangan agar mereka lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas proyek. D. Menyampaikan teguran keras di depan tim dalam rapat koordinasi dan mengancam akan mengganti anggota tim yang terlambat dengan orang lain. Silakan berikan tanggapan melalui kolom komentar. Yang diberikan adalah B. Ya, jawabannya benar. B ya. Kita lihat dulu dari A. A itu salah. Mengabaikan keterlambatan anggota tim hanya akan memperburuk masalah dan tidak membantu meningkatkan produktivitas tim. B. Itu benar. Menggelar pertemuan individu dengan setiap anggota tim yang terlambat adalah langkah yang tepat untuk mendengarkan alasan keterlambatan mereka, membahas masalah tersebut secara terbuka, dan menetapkan target waktu yang lebih realistis. C itu salah. Menghukum anggota tim dengan denda keuangan tidak akan mengatasi masalah yang mendasarinya dan dapat menciptakan ketegangan di antara anggota tim. D itu salah. Menyampaikan teguran keras di depan tim dan mengancam akan mengganti anggota tim yang terlambat dengan anggota lain hanya akan menciptakan ketegangan dan tidak memecahkan masalah dengan baik. Ya, sudah 1 jam kita hadir di dalam pertemuan online ini. Sekiranya apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jangan ragu untuk bertanya. Kita sama-sama belajar di sini.
Ayo, silakan, jangan ragu untuk bertanya. Baik, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Semoga hasil pelatihan ini bisa berguna untuk rekan-rekan semua dalam ujiannya nanti, dan saya doakan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.